Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 25 Juni 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desiraid, inilah live update selengkapnya. Indonesia International Marathon atau IIM merupakan ajang lomba maraton di Indonesia yang pelaksanaannya menerapkan standar penyelenggaraan maraton dari World Athletic atau AIMS. Pulau Dewata Bali terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan IIM edisi pertama yang rencananya akan berlangsung pada Minggu 26 Juni. IIM mengusung konsep sport tourism karena rencananya ajang tersebut akan diadakan setiap tahun dengan lokasi berbagai macam objek wisata di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Leonardo Swical Zelena Arga yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Leo. Baik, terima kasih rekan Mei. Saat ini saya sedang berada tepat di Gedung Ramasita di Grand Bali Ina Beach di Sanur, Bali, di mana merupakan saat ini sedang berlangsung hari terakhir untuk pengambilan jersey dan juga nomor dada untuk para pelari yang akan mengikuti Indonesia International Marathon atau IIM pada besok Minggu tanggal 26 Juni 2022. Seperti kita ketahui, Indonesia International Marathon atau IIM merupakan ajang lomba maraton di Indonesia yang pelaksanaannya menerapkan standar penyelenggaraan maraton dari World Athletics Games. Pulau Dewata Bali terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan IIM edisi pertama yang rencananya akan berlangsung pada besok Minggu tanggal 26 Juni 2022. IIM sendiri mengusung konsep sport tourism karena rencananya ajang seperti ini akan diadakan tiap tahun dengan lokasi yang berbeda, pastinya dengan berbagai macam objek wisata di Indonesia. Race Director Indonesia International Marathon, Rina Tambunan, menginformasikan kategori IIM sendiri terbagi atas 4 grup. 4 kategori yang dimaksud adalah 5 km dengan cut-off time 1 jam, 10 km dengan cut-off time 2 jam, half marathon 21 km dengan cut-off time 3,5 jam, dan yang terakhir ada full marathon 42 km dengan cut-off time 7 jam. Cut-off time sendiri merupakan batas waktu tempuh yang harus dijalani atau ditempuh oleh para pelari pada saat melintasi trek yang sudah ditentukan. Lalu untuk trek IIM sendiri mengambil titik start dan finish di Grand Ina Bali Beach, Sanur, Bali. Lebih lanjut, Rina mengatakan trek tersebut melewati beberapa landmark terkenal dan titik wisata populer yang ada di Bali. Jelang berlangsungnya IIM, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan jadwal. Yang terpenting adalah terkait dengan waktu dimulai untuk tiap kategori berbeda. Maraton 42 km akan dimulai pada pukul 4:30 WITA. Untuk half marathon 21 km akan dimulai pada pukul 5:30 WITA. Kategori 10 km akan dimulai pada pukul 6:25 WITA, dan yang terakhir untuk kategori 5 km akan dimulai pada pukul 6:45 WITA. Di akhir kata, Rina menginformasikan untuk total peserta semuanya ada sekira 3.500 orang baik dari Indonesia maupun mancanegara. Demikian informasi dari lapangan, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih Leonardo atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pergelaran internasional kembali dilaksanakan di Pulau Bali. Dari dunia olahraga, Indonesia International Marathon atau IIM 2022 menjadi pembuka acara maraton kelas dunia di Bali. Acara ini akan dilaksanakan pada Minggu 26 Juni mendatang dengan rute Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Grand Ina Bali Beach ditetapkan menjadi garis start dan finish dari maraton ini. Melihat manfaat dan peluang yang luar biasa, dukungan tak henti-hentinya mengalir untuk Indonesia International Marathon 2022. Salah satunya dari Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Putu Yunia Andriani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yunia.
Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi betul sekali ajang internasional yang akan dilaksanakan di Bali ini setelah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah maupun institusi terkait lainnya. Salah satunya adalah dari KONI, yaitu Komite Organisasi Olahraga Nasional Indonesia. Melalui sambutannya, Sekjen KONI Pusat, Bapak TB Lukman Jayakusuma, yang hadir secara langsung dalam proses press conference kemarin, telah mengatakan akan menyiapkan hadiah yang luar biasa untuk para pelari yang akan mengikuti ajang Indonesia International Marathon 2022. Nah, hadiah itu sendiri merupakan apresiasi bagi para pelari yang telah memeriahkan acara internasional ini. Tentu saja dalam acara ini beliau sendiri telah menyiapkan hadiah sebesar 2 miliar. Ya, untuk 2 miliar total dari hadiah itu untuk para pelari. Nah, harapannya sendiri dari hadiah yang telah disiapkan dapat juga meraih prestasi lainnya, salah satunya seperti rekor muri atau rekor nasional dan internasional. Melalui penjelasannya sendiri, perhelatan ini pun telah mendapatkan dukungan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI, kemudian Kementerian Pemuda Olahraga, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, selain memberikan dampak positif untuk kebangkitan pariwisata Bali, Lukman berharap acara ini dapat menjadi momentum kebangkitan olahraga di Indonesia. Indonesia International Marathon pun digadang-gadang menjadi agenda tahunan yang dapat diselenggarakan di berbagai daerah lainnya. Satu sisi acara ini dapat menjadi ajang kompetisi bagi atlet, namun di sisi lain juga diharapkan dapat menjadi pemantik pariwisata di Indonesia. Dengan demikian, perekonomian Indonesia pun dapat tergairahkan dan akhirnya dapat bangkit kembali setelah melalui 2 tahun pandemi COVID-19. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mei. Terima kasih Putu Yuni atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Seorang jemaah calon haji Indonesia nyaris dicokok oleh kepolisian Arab Saudi di Madinah. Hal itu lantaran jemaah tersebut terlihat merokok di halaman Masjid Nabawi, masjid yang diyakini didirikan oleh Nabi Muhammad. Pria itu langsung didatangi sampai diminta paspornya. Beruntung peristiwa itu terlihat oleh petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News, Aji Bramastra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Aji. Baik Mei, terima kasih. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia dari Kementerian Agama RI mengimbau agar jemaah haji Indonesia mentaati aturan-aturan yang ada di Arab Saudi atau di Tanah Suci ketika mereka sudah berada di sini. Salah satu aturan itu adalah kebiasaan yang sulit ditinggalkan jemaah, karena hal itu merupakan kebiasaan yang lumrah-lumrah saja dilakukan di Indonesia. Kebiasaan itu tak lain adalah soal merokok. Kemarin saya mendapatkan laporan ada satu jemaah haji Indonesia asal Bekasi nyaris dibawa ke kantor polisi. Halo semua, namaku adalah Larissa Rochefort. Agent favoritku adalah Viper. Awalnya memang bukan agent yang bakalan banyak dipilih orang karena utilitiesnya cukup sulit untuk dimainkan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang semakin melihat perkembangan dari si agent ini dan mulai banyak banget di-pick di setiap gamenya. Nah, sebagai salah satu Viper main, gue bangga banget sih guys dengan seluruh perkembangan ini. Viper adalah seorang controller, dari judulnya aja udah jelas ya guys. Sesuai dengan nama dan pekerjaan agent ini juga, seluruh skill dari si Viper ini mengandung toksin atau racun. Line up Viper berbeda-beda tiap map dan ada hafalannya juga loh. Nah, jangan lupa buat kasih info ke teammate kalian kalau kalian tuh mau mengactivate salah satu dari skill kalian, karena bisa aja malah ngasih advantage ke musuh bukan ke temen. Kenapa bisa suka sama agent ini? Mungkin karena dia short hair ya guys, sama kayak aku, dan juga mukanya tuh ses abis. Nah, tapi beneran deh, aku ngerasa sangat pede pas lagi defense side kalau lagi pakai Viper. Nah, untuk attacking side sendiri, Viper bukan seorang entry fragger, jadi kalian bisa komunikasi lebih banyak sama tim kalian. Risa ada beberapa contohnya ya. Skill C-nya Viper, Snakebite, dia bisa meluncurkan projectile yang memantul dari dinding dan menjatuhkan kolam racun ke tanah. Racun ini memberikan Karena
dia merokok di halaman Masjid Nabawi Madinah. Saya sempat menemui Kepala Perlindungan Jemaah Daerah Kerja Madinah, Harun Al-Rashid. Menurut beliau, jemaah tersebut sudah mendapatkan perlakuan dari polisi, diperiksa paspornya dan harus dimintai cap jari untuk direkam oleh polisi. Penyebabnya adalah jemaah tersebut merokok di halaman Masjid Nabawi. Menurut Harun Al-Rashid, ada banyak jemaah Indonesia yang lupa ketika mereka berada di Arab Saudi, mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang diperbolehkan di Indonesia, tapi menjadi pelanggaran di Arab Saudi. Salah satunya yang paling banyak dilakukan adalah soal merokok. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2018, Kerajaan Arab Saudi semakin memperketat aturan soal rokok. Rokok menjadi terlarang ketika itu dilakukan di kompleks tempat ibadah atau tempat suci. Selain itu, rokok juga terlarang di daerah fasilitas publik yang bisa dikunjungi oleh anak di bawah usia 18 tahun. Harun meminta agar jemaah Indonesia ingat ketika mereka berada di Arab Saudi, maka otomatis mereka harus mentaati aturan di negara tersebut. Aturan lain yang tidak diperbolehkan di Arab Saudi adalah membuang sampah di sembarangan, membentangkan spanduk lalu berfoto dengan latar belakang tempat ibadah, dan juga mengambil barang yang berjajaran di halaman tempat ibadah tersebut. Demikian, Mei, terima kasih. Pak, kemarin itu kan ada jemaah kita yang tertangkap karena merokok di seputar Masjid Nabawi. Pak, bisa diceritakan Pak kronologinya itu seperti apa Pak? Oh ya, laporan dari rekan-rekan kita di lapangan bahwa ada salah seorang jamaah kita yang berasal dari GKG 22 ini tertangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi yang berada di sekitar Masjid Nabawi karena yang bersangkutan melanggar beberapa hal yang dilarang di dalam Masjid Nabawi atau di sekitar Masjid Nabawi, di antaranya merokok. Kebetulan jamaah kita mungkin karena lupa atau tidak menyadari bahwa di situ tempat yang dilarang, yang bersangkutan langsung merokok saja di sekitar wilayah halaman Masjid Nabawi dan didapati oleh petugas, lalu ditangkap dan diinterogasi serta sampai dimintai nomor paspor dan lain sebagainya. Untung kejadian tersebut dilihat dan diperhatikan oleh rekan-rekan kita yang berada di Seksus Nabawi, dan rekan-rekan kita langsung memberikan bantuan serta dikomunikasikan oleh rekan-rekan tersebut. Akhirnya jamaah tersebut bisa terlepas dari hukuman yang akan diberikan oleh pihak keamanan Arab Saudi tersebut. Ada himbauan nggak Pak kepada jamaah-jamaah kita tuh? Kan katanya ada larangan-larangan yang harus dipatuhi ya Pak ya kepada jamaah. Itu karena ketika kita melakukan pendekatan dengan pihak keamanan Arab Saudi ketika awal-awal kita bertugas di sini, mereka telah memberikan 5 larangan untuk jamaah kita dan juga untuk petugas serta jamaah yang lain tentunya. Yang pertama adalah dilarang untuk menebarkan atau juga membentangkan spanduk, dan juga dilarang yang kedua untuk berkumpul-kumpul, berkerumun. Yang ketiga dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Rekor minum jus pala terbanyak berhasil dipecahkan oleh Kepolisian Daerah Maluku pada Sabtu 25 Juni pagi. Sebanyak 16.076 jus pala dalam botol berukuran kecil diteguk bersama seluruh anggota Polda Maluku yang ada di 11 kabupaten atau kota secara hybrid. Sebagai pihak yang mencatat dan menyematkan gelar tersebut, pihak Museum Rekor Indonesia atau MURI mengatakan hal tersebut dilakukan guna mempromosikan komoditas pala Maluku untuk dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Dedi Aziz yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dedi. Ya, baik, terima kasih Mei dan selamat siang atau selamat sore Tribuners. Ya, memang tadi pagi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, pemecahan rekor muri minum jus pala terbanyak berlangsung di lapangan Tahapari, Polda Maluku. Pantauan Tribun Ambon di lokasi, memang para personil dari kepolisian sendiri sudah berkumpul di lapangan tersebut sejak pukul 5 pagi hari tadi. Para anggota serta calon siswa kepolisian itu memenuhi setiap sudut lapangan dengan luas keliling 400 meter tersebut. Benar sekali apa yang tadi dikatakan oleh Mei, sebanyak 16.076 botol
jus pala kemasan kecil diteguk bersamaan pada pukul 9 pagi. Nah, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotari Latif sendiri mengatakan kegiatan tersebut juga berlangsung secara hybrid pada masing-masing Polres di 10 kabupaten kota lainnya begitu. Nah, menurut Kapolda sendiri, pemecahan rekor ini sebagai salah satu wujud upaya untuk mengembalikan kejayaan rempah-rempah Maluku, khususnya buah pala begitu. Dan tidak hanya itu, dalam pembukaan acara tersebut juga ada alunan musik Toto Buang atau musik adat dari Maluku yang meramaikan pemecahan rekor muri tersebut. Nah, memainkan 2 lagu, grup musik Toto Buang dari Kusu-Kusu, salah satu daerah di kota Ambon, seakan menghidupkan pemecahan rekor muri minum jus pala terbanyak di dunia tersebut. Tak hanya sendirian, grup musik dari Toto Buang itu sendiri ditemani oleh drum corps dari Polda Maluku begitu. Nah, Irjen Pol Lotari Latif sendiri melanjutkan sampai turun langsung begitu. Beliau sampai turun langsung memainkan salah satu alat musik Toto Buang begitu. Nah, sementara itu dari Kota Masohi sendiri dari Maluku Tengah, terhitung kami mendapat data bahwa ada 1.000 orang dari Maluku Tengah mengikuti acara atau pemecahan rekor muri tersebut gitu. Sementara itu dari Pulau Buru diikuti juga oleh 1.000 orang begitu. Nah, untuk pala sendiri, pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda begitu, dan dulunya pala sendiri memiliki kejayaan pada zaman Romawi atau di abad ke-13, di mana harga beberapa biji pala sendiri setara dengan harga 1 kilogram emas pada saat itu. Begitu Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Dedi Aziz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Operasional Muri. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait hari ini bagaimana Pak suasana atau animo di Maluku sendiri Pak? Luar biasa. Satu hal yang ingin kami apresiasi adalah upaya Polda Maluku memberdayakan petani pala maupun perajin buah pala karena kuliner lebih Indonesia akan bawakan karena bagi kami pala yang kami kenal hanya sekadar rempah ternyata bisa untuk menikmati dan rasanya sangat enak. Sebuah truk bermuatan material terbalik di Desa Berah, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika pada Jumat 24 Juni 2022. Truk tersebut terbalik diduga akibat kelebihan muatan ketika melewati tanjakan. Truk tersebut terguling sekitar 50 meter dari kantor Camat Mego. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik, rekan Mei, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Pemirsa terkait kejadian kemarin bahwa sebuah truk bermuatan material terbalik di Desa Berah, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Lokasinya sekitar 50 meter dari kantor Camat Mego. Adapun dalam kejadian tersebut, informasi yang diperoleh tak ada korban jiwa. Dan berdasarkan pantauan kita juga, terutama komunikasi kita dengan pihak kantor camat di Kecamatan Mego, dalam hal ini Camat Mego Petrus Peter, yang menyampaikan bahwa benar di Desa Berah, tempat sekitar 50 km dari kantor Camat Mego, ada kejadian sebuah truk bermuatan material yang bergerak dari Kabupaten Sika menuju ke Kabupaten Ende terbalik sekitar 50 meter dari kantor Camat Mego. Dan beruntung bahwa kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, dan Pak Petrus juga menyampaikan bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang cukup rawan dan selama ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Oleh karena itu, ia sebagai pimpinan di Kecamatan Mego menghimbau kepada masyarakat, terutama para pengguna jalan, untuk berhati-hati ketika melewati jalur itu, sebab dilihat dari topografi atau kondisi jalannya, jalan tersebut cukup terjal dan di samping kanan atau kiri jalan tersebut terdapat jurang yang cukup dalam dan sempit juga jalan tersebut, sehingga ia menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika melewati jalur itu. Adapun juga konfirmasi kita dengan Kapolres Sika,
AKBP Nelson Tripedias Quintas melalui Kapolsek Pagap itu Donat Separu ya membenarkan kejadian tersebut bahwa di wilayah tugasnya itu ada kejadian truk terbalik. Adapun truk tersebut bermuatan material dan tim mereka kemarin juga sudah turun ke lokasi terutama untuk mengevakuasi truk yang terbalik tepat di pinggir jalan di Jalan Trans Pulau Flores tersebut, dan tak ada korban jiwa. Pihak dari kepolisian dalam hal ini Polres Sika untuk saat ini tengah menangani kasus tersebut untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih Nofri Fuka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan masyarakat Kota Pagar Alam berusaha menarik mobil water cannon atau AWC milik Polres Pagar Alam yang diparkir di depan Bank Sumsel Babel, Kota Pagar Alam pada Kamis 23 Juni. Ratusan masyarakat tersebut berlomba untuk bisa menarik mobil anti huru-hara tersebut sejauh 25 meter dari garis start menuju garis finish yang ditetapkan oleh panitia. Sebanyak 29 grup mengikuti lomba menarik mobil water cannon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-76 yang digelar Polres Pagar Alam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Wawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Wawan. Ya, terima kasih Mei, rekan Tribuners. Memang dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76, Polres Pagar Alam menggelar sejumlah perlombaan mulai dari olahraga dan beberapa ada perlombaan yang cukup unik, teman-teman. Polres menggelar lomba menarik mobil AWC atau mobil water cannon yang digelar di kawasan depan Bank Sumsel Babel. Kegiatan ini membuat masyarakat setempat heboh karena memang biasanya mobil water cannon digunakan untuk melakukan kegiatan anti huru-hara. Namun kali ini mobil water cannon malah ditarik oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam 29 grup, dalam satu grup ada 10 orang. Ini membuat masyarakat Pagar Alam berduyun-duyun ingin mencoba menarik kendaraan dengan berat puluhan ton tersebut, teman-teman. Bahkan saat ini, saat perlombaan, beberapa peserta kesulitan menarik mobil tersebut karena memang selain bobot mobilnya sudah berat, ditambah air yang ada di dalam mobil tersebut diisi penuh. Polres Pagar Alam menggelar kegiatan ini untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan memeriahkan HUT Bayangkara ke-76. Dari perlombaan ini dimenangkan oleh Dinas Satpol PP, Dinas Damkar, dan beberapa kelompok dari masyarakat Pagar Alam itu sendiri. Ini saat perlombaan memang banyak masyarakat yang belum tahu bahwa kegiatan tersebut merupakan perlombaan. Masyarakat mengira bahwa ada terjadi huru-hara atau demo karena memang melihat ada mobil water cannon yang terparkir di tepi jalan, terutama di kawasan keramaian. Mei. Ya, baik, terima kasih Wawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masa PW Gerakan Pemuda atau GP Ansor DKI Jakarta melakukan tindakan penyegelan pada 3 cabang Holy Wings yang terdapat di sekitar kawasan Jakarta pada Jumat 24 Juni akibat promosi minuman alkohol gratis menggunakan penamaan syarat Muhammad dan Maria. Pihak GP Ansor tidak menerima terkait cara atau manajemen pihak Holy Wings dalam mempromosikan promo tersebut. Hal tersebut dianggap pihaknya merupakan bagian dari penistaan agama, terutama agama Islam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan Mei. Gerakan Pemuda atau bisa disingkat GP Ansor PW DKI Jakarta lakukan agenda yakni mendatangi tempat hiburan malam bernama Holy Wings di 3 cabang yang berada di wilayah Jakarta. Ya, mereka mendatangi ketiga tempat tersebut, yakni yang pertama ada Holy Wings Gunawarman yang berlokasi di Jalan Gunawarman nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang kedua di tempat Holy Wings Senayan Park Mall di Jalan Gerbang Pemuda nomor 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan titik terakhir yakni di Holy Wings Gatsu Club C di Jalan Gatot Subroto nomor 1003, Menteng Dalam, Jakarta Selatan.
Agenda dari pasukan GP Ansor PWDKI Jakarta ini, mereka mendatangi ketiga tempat tersebut dengan dalih ingin menyegel lokasi tempat tersebut. Mereka meminta pihak Holy Wings untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, akibat promosi terkait minuman keras atau minuman keras jenis alkohol yang ia jual atau ia promosikan di sosial medianya mereka. Mereka berdatangan mulai dari berurutan dari Holy Wings Gunawarman, kemudian melanjutkan ke Holy Wings yang berada di daerah Senayan dan lanjutkan di daerah Gatot Subroto. Kegiatan mereka ini di tiga tempat ini merupakan aksi yang serupa. Di titik awal mereka juga menyegel dengan menaruh beberapa flyer yang bertuliskan tutup Holy Wings, dan ia juga meminta kepada pihak manajemen segera meminta maaf secepatnya. Dan untuk pihak polisian, ia meminta pihak polisian untuk menutup atau menyegel aktivitas Holy Wings untuk tidak lagi beroperasi. Mengingat pihak Holy Wings sampai saat ini belum melakukan sedikit pun tindakan untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim, menurut GP Ansor PWDKI Jakarta. Dan mereka juga menilai apabila hal mereka tidak dikabulkan, mereka akan kembali mendatangi titik Holy Wings yang berada di wilayah lainnya. Pada hari ini, tepat hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, nantinya mereka juga merencanakan gelar konvoy kembali yang dimulai dari daerah kantor wilayah DP Ansor yang berada di Tebet Dalam, dan mereka akan berjalan konvoy kembali ke beberapa titik wilayah cabang Holy Wings yang ada di Jakarta. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Randy Utama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan wilayah PWGP Ansor DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, tentu tidak lain ini berkat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Kemudian selawat serta salam kepada Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, junjungan kita, panutan kita yang menunjukkan jalan keislaman kita, yakni Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita udah beberapa hari ini melewati masa-masa yang sedikit menegangkan, di mana beberapa isu-isu nasional terkadang mampu mengancam kebinekaan kita, kedaulatan kita, nasionalis kita, keberagaman kita untuk mempertahankan negara kita tercinta Republik Indonesia. Pada malam hari ini, sahabat-sahabat dari pimpinan wilayah, cabang, baik di tingkat kota sampai ke PAC,
sampai kepada ranting, kemudian kepada sahabat-sahabat Bangsar semuanya. Ini suatu kenikmatan dan kebanggaan kita bersama. Nah, malam hari ini kita mendapatkan instruksi dari Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, sahabat Muhammad Ainul Yakin, untuk berkumpul di kantor kita tercinta ini. Tentu dengan agenda rutin kita seperti biasa kita lakukan, yaitu mujahadah dan doa bersama. Seorang warga desa Tepian, Kecamatan Sambakung, Kabupaten Nunukan dikabarkan hilang setelah diterkam buaya di Sungai Sembiling pada Jumat 24 Juni sore. Diketahui pria yang diterkam buaya tersebut bernama Johan, berusia 40 tahun. Kepala BPBD Nunukan, Arif Budiman, menjelaskan korban diterkam buaya saat menjala ikan di Sungai Sembiling bersama anaknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Felis. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa kemarin sore itu terjadi kejadian di Desa Tepian, tepatnya di Sungai Sembiling, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Seorang pria diterkam buaya saat sedang menjala ikan bersama ponakannya yang berusia 7 tahun. Dan sampai saat ini tim gabungan Basarnas dan juga tim BPBD termasuk keluarga dan juga warga setempat melakukan pencarian, namun sampai setengah hari tadi keberadaan Johan masih belum ditemukan. Dan disampaikan langsung oleh pihak keluarga bernama Basri, keluarga korban, keluarga Johan, mengatakan bahwa pasca diterkam buaya sore kemarin, pihak keluarga bersama masyarakat setempat dan juga tim BPBD Kecamatan Sembakung itu melakukan pencarian sampai dini hari tadi pukul 4, lalu dilanjutkan pencarian selanjutnya oleh tim Basarnas gabungan termasuk dari BPBD Nunukan. Dan sampai saat ini juga informasinya korban masih belum ditemukan, namun pencarian akan dilakukan hingga sore nanti. Dan informasinya memang di Sungai Sembiling itu sering terjadi korban yang diterkam buaya, dan ini merupakan kali keempat. Dan memang mayoritas masyarakat di sana adalah nelayan, dan sehingga mata pencarian mereka sering turun ke sungai tersebut. Dan informasinya juga dari Basarnas menurunkan sebanyak 7 personil untuk melakukan pencarian, dan pencarian juga dibantu oleh warga setempat maupun yang berasal dari luar kecamatan. Informasi dari pihak keluarga juga untuk menemukan keberadaan Johan, mereka melakukan sejumlah ritual. Bahkan informasinya akan mendatangkan pawang buaya untuk menemukan keberadaan Johan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Medi Studio. Terima kasih Felis atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Akademi PSM Makassar mencari bibit muda sepak bola. Pencarian bakat sepak bola dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 24 Juni. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Sebanyak 700 pemain muda mengikuti seleksi untuk bergabung ke Ramang Muda dari tingkatan usia 16 tahun dan 18 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Kaswadi Anwar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Mai. Kemarin telah terlaksana pencarian bibit muda dari Akademi PSM Makassar di lapangan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar di Banta-Bantain, Kota Makassar, Jumat 24 Juni 2022, di mana ada 700 peserta dari berbagai kota yang ada di sekitaran Kota Makassar yang mengikuti pencarian bibit muda. Tingkatan umur yang dicari yakni U16 dan U18. Para pemain muda nanti ini
yang berada di Makassar akan diseleksi kembali di Kota Mamuju, Sulawesi Barat yang merupakan tempat akademi dari PSM Makassar. Mereka akan diseleksi untuk menjadi 30 atau 35 pemain untuk mengikuti Elite Pro Academy di tingkatan usia U16 dan U18 pada musim 2022 mendatang. Dari Direktur Akademi PSM Makassar mengatakan bahwa EPA tahun ini sangat menjadi beban bagi mereka lantaran Akademi PSM Makassar umumnya di tingkatan usia U16 harus mempertahankan gelar juara EPA musim 2021 lantaran mereka kemarin berhasil menjadi kampiun di EPA U16, sementara di tingkat U18 mereka berhasil keluar dari penyisian grup sebagai juara grup dan menjadi pencetak gol terbanyak, namun harus gagal di 8 besar karena harus kalah karena beberapa pemain mudanya pada saat itu dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di Turki. Kemudian dari Febri juga menekankan bahwa untuk penilaian dari pemain muda ini ada beberapa karakter yang harus dimiliki, ya utamanya yakni sirina pace atau pantang menyerah dari yang dimiliki oleh karakter PSM Makassar ditambah dengan permainan yang cepat dan keras namun tidak kasar, ditambah lagi dari kepintaran dari para pemain muda, yakni pintar dalam menjaga kondisi, pintar dalam pengambilan keputusan di depan kotak penalti maupun di area pertahanan untuk memotong serangan lawan. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih Kak Swadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ulah bejat dilakukan oleh seorang oknum marbot masjid di Kota Depok berinisial AS berusia 47 tahun. Ia nekat melampiaskan nafsu bejatnya terhadap seorang bocah laki-laki yang masih berusia 13 tahun. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengatakan pelaku melancarkan aksinya pada Selasa 21 Juni malam. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan alasan ingin meruqyah korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dwi. Baik, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Bisa saya jelaskan bahwa kronologi pencabulan yang dilakukan oleh oknum marbot masjid berinisial AS usia 47 tahun ini terjadi pada Selasa 21 Juni 2022 lalu. Kala itu korban yang mana bocah laki-laki dan masih berusia 13 tahun diajak ke ruangan pelaku yang mana pelaku sendiri tinggal di sebuah area masjid. Begitu. Karena pelaku juga memang baru 7 bulan bekerja di masjid tersebut. Ketika di dalam kamar pelaku, alih-alih pelaku hendak meruqyah korban, ternyata pelaku malah melepas celana korban dan melakukan pelecehan terhadap korban. Korban yang tak berdaya pun tak mampu melawan, hingga akhirnya ia pulang dan melaporkan kepada orang tuanya. Saat itulah orang tua yang bersangkutan mendatangi pelaku dan saat itu juga dilakukan penangkapan dibantu oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polres Metro Depok. Sementara itu, Kepolisian Resort Metro Depok sendiri saat ini tengah menangani kasus tersebut dan fakta baru pun terungkap dari penyelidikan sementara bahwa ada 2 korban lainnya yang juga diduga mendapat perlakuan yang sama dari pelaku. Saat ini kasus tersebut masih tengah didalami oleh Satuan Reskrim Polres Metro Depok melalui unit pelayanan perempuan dan anak. Korban sendiri saat ini sudah diberikan pendampingan psikologis, trauma healing, disabab psikologis korban trauma mendalam pasca kejadian tersebut. Sekian, Mei. Terima kasih Dwi Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kelompok Tani Hutan Bukti Menumbing mengungkap sebanyak 50 unit tambang pasir timah masih aktif membabat kawasan Taman Hutan Raya di bawah kaki Bukit Menumbing Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua KTH Bukit Menumbing, Narto, mengakui masih ada aktivitas penambangan timah di bawah kaki Bukit Menumbing setelah pihaknya melakukan patroli ke dalam hutan tersebut. Ada perambahan hutan di bawah Bukit Menumbing membuatnya miris lantaran hutan lindung
yang menjadi paru-paru dunia dihancurkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arya. Silakan Yuranda dengan laporan Anda. Bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat sendiri pada hari kemarin Jumat tanggal 24 maksud kami Juni 2022 Polres Bangka Barat sendiri bersama Perkominda Kabupaten Bangka Barat melakukan penanaman bibit pohon sebanyak 4.100 bibit pohon yang ditanam di Taman Hutan Raya Bukit Menumbing Kabupaten Bangka Barat sendiri. Berdasarkan keluhan dari Ketua Petani Hutan setempat, Narto, mengatakan masih banyak TI atau tambang pasir timah yang berada di bawah kaki Gunung Bukit Menumbing maksud kami yang sedang beroperasi dan membabat hutan lindung tersebut. Berdasarkan katanya saat diwawancarai kemarin dia mengetahui hal itu pada saat patroli di dalam hutan. Ia meminta untuk aparat penegak hukum dan pemerintah setempat jangan berhenti sampai menanam pohon saja, melainkan harus mengawasi hutan-hutan di dalamnya. Lantaran masih banyak penambang yang ada di dalam hutan Bukit Menumbing tersebut. Satuan kepolisian setempat Polres Bangka Barat sendiri menegaskan akan melakukan penindakan terhadap pelaku atau oknum yang melakukan merusak hutan Bukit Menumbing tersebut. Kata Kapolres Bangka Barat Agus Siswanto mengatakan dia akan menindak tegas apabila ditemukan para oknum yang melakukan pembawaan hutan liar di Bukit Menumbing yang lantaran hutan tersebut merupakan hutan lindung yang ada di sana. Demikian Mei yang bisa saya sampaikan Mei. Baik, terima kasih Yuranda atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bangka Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan terkait kegiatan hari ini ada berapa pohon dan berapa hektar? Ini yang kita tanam di Menumbing untuk konservasi ya, kembali ke hutan. Yang kita tanam itu ada 5 hektar, untuk pohonnya itu 4.100, macam-macam ya, macam mulai dari jambu, gaharu, kemudian kayu putih, bibit mahoni, ya, macam-macam. Untuk pencegahan mungkin untuk ke depan agar tidak ada penambangan ilegal lagi. Ya, jangan sampai melakukan penambangan secara liar. Ini nggak boleh nih tahura. Betul-betul kita sudah sepakat kompak sama Pak Jaksa, Pak TNI, Pak Bupati, Perkominda untuk betul-betul menerapkan penegakan hukum ya. Tidak ada pencegahan ini. Tadi ada atensi dari Kapolda sendiri untuk lahan yang konflik dengan masyarakat akan ditindak. Ya, bagaimana tindakan dari Kapolres sendiri sini? Kita menyesuaikan ya, kalau memang ada konflik kita selesaikan nanti. Perawatan kita ada ormas, kita ini ada ormas ya dari kelompok tani, kemudian dari turis, kelompok turis ya, ada semua.
Misteri kematian seorang wanita bernama Fauzia berusia 59 tahun pada Jumat 24 Juni dini hari di kediamannya di Desa Pinang Sebatang, Simpang Gatis, Bangka Tengah akhirnya terpecahkan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Satreskrim Polres Bangka Tengah dan Polsek Simpang Gatis, terungkap kebenaran dari kasus tersebut. Penyelidikan kasus tersebut menemukan titik terang dan diketahui bahwa kematian Fauzia disebabkan karena dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Jamal Mirdad berusia 31 tahun. Ia menjelaskan pelaku membuat skenario bahwa kematian ibunya seolah-olah dikarenakan aksi perampokan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Jumat kemarin, tanggal 24 Juni tahun 2022, memang terdapat sebuah peristiwa kriminalitas yang cukup menghebohkan masyarakat di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Gatis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya, pada pukul 2 dini hari ditemukan sesosok mayat wanita parubaya dengan identitas Fauzia berumur 59 tahun yang ditemukan meregang nyawa di kediamannya sendiri. Kala itu diketahui bahwa kematian dari Fauzia ditemukan oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Jamal Mirdad, yang kemudian segera melaporkan kejadian itu kepada sejumlah tetangga dan masyarakat sekitar. Namun setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih dalam dari pihak kepolisian, dari unit dari Satreskrim Polres Bangka Tengah dan Polsek Simpang Gatis, diketahuilah bahwa pelaku dari pembunuhan akan Fauzia tersebut adalah dilakukan oleh dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, yakni Jamal Mirdad berusia 31 tahun. Diketahui bahwa Jamal Mirdad menghabisi nyawa ibunya dengan cara dibekap menggunakan tangan kosong sehingga ibunya kemudian kehabisan nafas dan meninggal dunia. Kala itu Satreskrim Polres Bangka Tengah KP1 menyampaikan bahwa Jamal Mirdad merekayasa kematian ibunya seolah-olah membuat kejadian tersebut menjadi aksi perampokan, ya, di mana hal ini terungkap berdasarkan hasil penyelidikan dan pengakuan sendiri dari sang pelaku, ya, ataupun dari Jamal Mirdad. Satreskrim Polres Bangka Tengah mengatakan atau menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula pada hari sebelumnya, yakni hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022, di mana kala itu Jamal Mirdad pergi ke salah satu tempat lokalisasi yang berada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah melangsungkan aksi lokalisasi, Jamal Mirdad kemudian pergi minum minuman keras dan kemudian kembali ke rumahnya sekitar pukul 2 WIB, ya, hari Jumat tanggal 6 Juni, hari Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Kala itu ia melihat ibunya sedang tertidur di ruang tamu dan kemudian dia langsung membekap ibunya menggunakan tangan kosong dan kemudian mengambil barang berharga milik ibunya, ya. Diketahui bahwa memang motif Jamal Mirdad membunuh ibunya sendiri dikarenakan ingin menguasai harta ataupun barang-barang berharga milik ibunya tersebut. Sedangkan disampaikan oleh Satreskrim Polres Bangka Tengah, diketahui bahwa keseharian Jamal Mirdad ini merupakan pekerja serabutannya ini berprofesi sebagai MC ataupun penyanyi pada acara hajatan ataupun di acara-acara organ tunggal. Namun kesehariannya memang diketahui Jamal Mirdad ini kerap kali menganggur dan sering menghabiskan waktunya dengan cara bermain judi ataupun mabuk dengan meminum minuman keras ataupun alkohol. Diketahui juga bahwa memang Jamal Mirdad kerap merusuhi ibunya dengan meminta ibunya untuk menjual aset-aset berharga milik ibunya tersebut, ya, baik itu seperti lahan ataupun tanah maupun sejumlah kebun sawit. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Mei. Baik, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemprov Sulut melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait proyek prioritas Provinsi Sulawesi Utara yang mendukung Major Project dan Prioritas Nasional tahun 2023 pada Jumat 24 Juni. Rapat koordinasi itu dipimpin PJ Sekprov Sulut,
Praseno Hadi. Satu di antara yang akan dibahas soal rencana relokasi korban bencana abrasi Pantai Amurang yang jumlahnya mencapai ratusan orang kehilangan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi Pemprov Sulut, Monitor Provinsi Sulut mengadakan rapat koordinasi dengan instansi Kementerian PUPR yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di mana terdiri dari balai jalan, balai sungai, ada juga balai penyediaan perumahan. Dari banyak poin yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut, salah satu yang dibahas itu mengenai rencana relokasi korban bencana abrasi Pantai Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, di mana hal itu spesifik dibahas dengan Balai Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Sudah ada rencana memang yang diungkap oleh Balai terkait rencana lokasi. Rencana awal yang diungkapkan itu ada sekitar 200 rumah yang akan disiapkan untuk pembangunan rumah baru bagi warga yang mengalami rumahnya rusak akibat bencana abrasi dan yang ada di Pantai Amurang, di mana namun rencana itu masih harus diwujudkan dengan rapat lanjutan antara Badan Bencana, kemudian Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR untuk memfinalisasi rencana tersebut. Namun dalam rakor yang bersama Pemprov Sulut sudah diungkapkan soal rencana itu. Tinggal juga salah satu yang menjadi poin penting dalam pembangunan relokasi itu adalah soal tanah yang harus disiapkan untuk lokasi pembangunan nanti. Ada rencana juga bahwa tanah itu akan disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional. Terkait relasinya nanti masih akan dilanjutkan ke pembicaraan rapat koordinasi di tingkat lanjut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Riono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas keberangkatan 309 jemaah haji asal Kota Jambi di lapangan kantor Wali Kota Jambi pada Jumat 24 Juni. 3 bus mengantar para jemaah menuju ke asrama haji Jambi. Dalam kata sambutannya, Maulana menyampaikan mengenai kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini yang sedang memasuki musim panas. Ia juga berpesan agar para jemaah haji memeriksakan kesehatan secara teratur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Fitri Amalia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fitri. Terima kasih rekan Mei. Sebanyak 309 jemaah haji asal Kota Jambi berangkat menuju asrama haji kemarin, Jumat 24 bulan 6 tahun 2022. 3 bus mengantar para jemaah menuju ke asrama haji Jambi. Wakil Wali Kota Jambi melepas keberangkatan para jamaah asal Kota Jambi di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Dan kemarin yang berangkat menuju asrama haji ada 1 kloter dan hari ini menyusul 1 kloter berikutnya. Dan dalam seperti yang disampaikan tadi, dalam kata sambutannya Maulana menyampaikan kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini yang sedang memasuki musim panas dan memberi pesan pada para jamaah yang akan berangkat untuk memeriksakan kesehatan secara teratur dan juga untuk mencegah kontak langsung dari matahari. Dan para jamaah juga diminta untuk selalu memeriksakan kesehatan secara teratur dan mengenali petugas kesehatan di masing-masing kelompok. Dan sebelum keberangkatan, para jamaah pertama kali melakukan tes kesehatan rutin. Tes kesehatan tersebut mulai dari tingkat puskesmas, kemudian diadakan pemeriksaan tahap 2 di Dinas Kesehatan. Dan seluruh jamaah haji telah melakukan vaksinasi meningitis dan dianjurkan untuk melakukan vaksinasi influenza. Sebelum keberangkatan juga dilakukan pemeriksaan tes COVID bagi seluruh jamaah haji yang akan menuju asrama haji. Dan juga sisanya untuk pemeriksaan imigrasi, pemeriksaan kesehatan tahap 3 sampai pembagian living cost dan
perkenalan dengan petugas masing-masing itu dilakukan di Asrama Haji Jambi. Dan nantinya para jamaah akan berangkat dalam waktu 1-2 hari ke depan sesuai dengan jadwal keberangkatan kloter. Kota Jambi sendiri yang terdiri dari 2 kloter juga bergabung dengan jamaah haji dari kabupaten lainnya. Dan calon jemaah haji yang sudah datang dari kabupaten kota di Asrama Haji Jambi pada Jumat kemarin itu sebanyak 453 calon jemaah haji yang datang di hari pertama, terdiri dari jamaah asal Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, Sungai Penuh, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan hingga saat ini calon jemaah haji yang sudah tiba di Asrama Haji sudah disusul dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang pada hari pertama belum sampai. Dan jemaah haji Jambi yang berangkat pada musim haji tahun 2022 atau 1443 Hijriah kali ini sebanyak 1.345 orang jemaah. Dan jumlah tersebut sudah termasuk petugas haji. Begitu rekan Mei. Terima kasih Fitri Amalia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Wali Kota Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi hari ini kita lepas secara formal dari lapangan kantor Wali Kota ke satu kloter ya, ke kloter 10, dan esok hari kloter 11. Jumlah total jemaah dari Kota Jambi ada 309 jemaah. Alhamdulillah kita lepas, kita doakan mudah-mudahan semua sehat. Saya tadi menyampaikan pesan-pesan mengenai kondisi di sana yang musim panas, sehingga hindari kontak langsung dengan matahari, kemudian kenali dengan dokter kloternya, terutama yang memiliki penyakit kronis atau usia di atas 55 tahun agar memeriksakan kesehatan secara teratur. Di sini begitu ramai Anda tolak keluarganya melepas tentu dengan keharuan dan doa ya, mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, menjadi haji yang mabrur dan panjang mabrur. Sebelum haji sudah ada proses apa aja? Sebelum keberangkatan yang paling pertama sekali dilakukan tes kesehatan rutin mulai dari tingkat puskesmas, kemudian dilanjutkan pemeriksaan tahap 2 di dinas kesehatan, dan seluruh jemaah haji dilakukan vaksinasi meningitis dan dianjurkan untuk influenza juga. Kemudian sebelum keberangkatan ini dilakukan pemeriksaan tes COVID bagi seluruh calon jemaah haji. Nanti akan menuju asrama haji kita, karena kita sudah menjadi embarkasi antara, maka semua proses administrasi dilakukan di asrama haji Jambi, baik itu pemeriksaan imigrasi, pemeriksaan kesehatan tahap 3, sampai pembagian living cost dan perkenalan dengan petugas masing-masing kloter. Setelah itu akan diberangkatkan ke Batam. Di Batam hanya transit, tidak masuk ke asrama haji, pindah pesawat langsung diberangkatkan. Ya, dalam 1-2 hari ini sesuai dengan jadwal keberangkatan kloter. Karena kita Kota Jambi terdiri dari 2 kloter, bergabung dengan jamaah haji dari kabupaten lain. Jembatan Mandi Angin di Jalan Tahura Sultan Adam, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar yang sempat rusak parah akibat diterjang banjir besar Kalsel pada awal tahun 2021 mulai diperbaiki. Jembatan yang menjadi salah satu akses warga untuk mendatangi wisata Taman Hutan Rakyat atau Tahura Sultan Adam terpaksa ditutup untuk akses roda 4. Sementara untuk roda 2 bisa melintasi jembatan darurat. Jembatan Mandi Angin dijadwalkan akan selesai sebelum perhelatan MTQ Nasional ke-29 nanti yang berpusat di Kabupaten Banjar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Milna Sari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Milna. Ya, terima kasih rekan Mei. Tribuners, jembatan Mandi Angin di Jalan Tahura Sultan Adam, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Pemprov Kalimantan Selatan melalui Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Jembatan Mandi Angin ini sebelumnya mengalami rusak parah akibat terjangan banjir besar Kalimantan Selatan yang terjadi di awal 2021 kemarin. Dan saat ini pekerja masih melakukan pembangunan abutmen jembatan
yang mana saat ini juga jembatan ditutup untuk roda 4, sementara untuk roda 2 bisa melintasi jembatan darurat, dan jembatan Mandiangin ini sendiri merupakan salah satu akses menuju ke tempat wisata Tahura Sultan Adam, yang sehingga bagi masyarakat khususnya roda 4 yang ingin menuju ke destinasi wisata Tahura Sultan Adam harus melintasi di kawasan Gunung Kupang, kemudian menuju ke Kiram dan menuju ke Mandiangin. Sementara untuk kendaraan roda 4 yang akan melintas masuk ke Tahura Sultan Adam melewati Jalan PM Menor, sementara tidak bisa. Dan berdasarkan data dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan sendiri, jika jembatan Mandiangin akan dibangun dengan pagu senilai 3,6 miliar, yang mana nantinya akan memiliki bentang panjang 20 meter dan lebar 6 meter. Dan bangunan jembatan Mandiangin ini sendiri dijadwalkan akan selesai sebelum MTQ Nasional ke-29 2022 ini pada bulan Oktober nanti. Dan diketahui jika Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang pusatnya akan diselenggarakan di Kabupaten Banjar. Gitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 6.303 siswa asal Aceh dinyatakan lulus ujian tulis berbasis komputer atau UTBK jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur IR Nova Iriansyah kembali menoreh prestasi cemerlang dalam dunia pendidikan. Provinsi Aceh masih mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-8 nasional dari 34 provinsi se-Indonesia dengan persaingan yang semakin ketat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Muhammad Nasir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasir. Pada Kamis 23 Juni 2022, Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi Kemenristek telah mengumumkan hasil SBMPTN seluruh Indonesia. Hasilnya di Aceh banyak 6.300 siswa asal Aceh lolos dalam tes masuk berbagai perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN ini. Untuk diketahui ada 17.000 siswa Aceh yang mengikuti tes pada awalnya, dan setelah pengumuman ada 6.300 yang lolos. Ini artinya ada 40% yang dinyatakan lulus. Mereka tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Memang dominannya ada di Aceh. Untuk diketahui di Aceh ada 4 perguruan tinggi yang menampung banyak mahasiswa ini, yaitu Universitas Syahwala, Universitas Teku Umar, Universitas Malikul Saleh, dan Universitas Samudra. Dengan hasil ini, Aceh menduduki peringkat 8 nasional dalam tingkat kelulusan di SBMPTN. Untuk peringkat 1 ada Provinsi Jawa Timur, kemudian di bawahnya ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Di peringkat 8 berada Provinsi Aceh. Demikian rekan Mei, laporan dari Aceh. Baik, terima kasih Muhammad Nasir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, kembali melakukan kunjungan ke Batam pada Jumat pagi 24 Juni. Kedatangan Airlangga Hartarto disambut Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Satu agenda yang akan dilakukan adalah peresmian Masjid Tanwirunaja atau yang sudah familiar terdengar dengan sebutan Masjid Tanjak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Ihwan Nur Fadilah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ihwan. Rekan Ihwan. Halo? Ya, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih. Sebagaimana diketahui kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, secara resmi telah meresmikan Masjid Tanjak di Kota Batam yang terletak di Bandara Halim Batam, di mana Airlangga sendiri juga menghadiri beberapa agenda lainnya. Salah satunya adalah serah terima
pengelolaan Bandara Halim Batam kepada konsorsium, di mana agenda tersebut juga menjadi rangkaian agenda Erlangga selama di Batam setelah melaksanakan peresmian Masjid Anjak. Saat itu Erlangga sendiri didampingi oleh Gubernur Kefri Ansar Ahmad serta Kepala BP Batam Muhammad Rudi. Dan memang ada beberapa pesan yang Erlangga sebutkan di dalam peresmian kemarin. Salah satunya adalah berharap Masjid Anjak ke depannya bisa menjadi salah satu penunjang untuk sektor pariwisata di Kota Batam. Karena memang pariwisata sendiri menjadi atensi Erlangga ketika menghadiri acara peresmian tersebut. Lalu ya juga Erlangga berpesan kepada Kepala BP Batam Muhammad Rudi bahwasanya nilai investasi asing di Batam masih menjadi atensi pihaknya, dikarenakan nilai dari nilai investasi asing yang ada di Batam sendiri masih cukup kurang bagi Erlangga dan ini perlu ditingkatkan ke depannya. Terima kasih, mungkin sekian laporan saya, Ikhwan Fadilah dari Tribun Batam. Terima kasih Ikhwan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan bakti sosial dengan pelayanan integrasi secara serentak di 31 kecamatan pada Sabtu 25 Juni. Wilayah Setro Gang 2, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya terpilih untuk mengawali program itu. Sejumlah pejabat menghadiri kegiatan tersebut mulai dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, hingga forum komunikasi pimpinan kecamatan dan kelurahan setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Febrianto Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Surya dan Tribun dimanapun Anda berada. Ya, jadi program tersebut itu menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan inovasi yang tidak lepas dari Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ini meliputi sejumlah pelayanan. Ujar Eri, baik itu pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik lainnya seperti pelayanan perizinan, IMB, pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga berencana atau KB dan lain-lain. Jadi masyarakat bisa langsung ke kantor kelurahan maupun kantor kecamatan terdekat. Ditambahkan oleh Eri Cahyadi yang juga mantan Kepala Bapeko Kota Surabaya tersebut, layanan tersebut berkeliling setiap 1 bulan sekali di 31 kecamatan. Bagi Eri, upaya ini merupakan langkah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Apabila ada yang tidak punya waktu dan ingin mengurus layanan di hari libur, maka bisa datang ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan setempat. Jadi lebih dekat dengan rumah warga. Operasionalnya Sabtu sama Minggu, terus saya berharap bisa dimanfaatkan sudah maksimal, kata Eri Cahyadi. Pastinya akan ada inovasi-inovasi lain untuk masyarakat, tegas Eri. Karena kalaupun layanan pada malam hari masih buka, lanjut Eri, tapi tidak bisa mengurus masyarakat karena sibuknya jam kerja, padatnya jam kerja. Jadi bisa datang pada hari Sabtu atau hari Minggu. Senada dengan Eri Cahyadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nani Sukristina dalam sambutannya menyatakan bakti sosial dengan pelayanan integrasi tahun 2022 di 31 kecamatan Kota Surabaya mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. Ada 17 OPD yang terlibat di seluruh kecamatan. Masyarakat tidak perlu mendatangi kantor masing-masing OPD di jam atau hari kerja. Jadi ini demi menyederhanakan masyarakat untuk memperoleh informasi layanan publik, pungkasnya. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Febri atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya, berikut tayangannya untuk Anda. Kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Jadi kalau ada yang bisa langsung ke kelurahan, bisa kecamatan, tapi kita juga berputar setiap sebulan sekali di masing-masing kecamatan. Setiap sebulan sekali kita berputar. Karena apa? Ini mendekatkan diri kepada masyarakat. Jikalau ada yang ingin atau tidak punya waktu, akhirnya ada di ketempatannya dia lebih dekat. Karena kita lakukan di hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi insya Allah saya berharapnya ada yang jam kerja atau angel malam pun kita sudah buka, tapi saya tetap gak iso, mungkin hari liburnya yang bisa dilakukan ya. Ini aja sebenarnya. Jadi gitu. Jadi pelayanannya leono sing rada sepuh, kepingin ngecek kolesterolnya ya iso. Ini melanjutkan dari ketika HJKS kemarin, Pak? Iya terus. Jadi ini sebenarnya HJK itu hanya sebagai
starternya tuh aja, starter keren, nah, lagi mulai melaku terus. Dalam mengawali kegiatan budaya tradisi Grebek Besar di Kabupaten Demak, Bupati Demak Eistianah dan jajaran Forkopimda Demak melakukan takziah ke makam Raden Fatah dan makam Sunan Kalijaga. Untuk takziah Raden Fatah dilakukan di Masjid Agung Demak, sementara untuk takziah makam Sunan Kalijaga berada di Kadilangu Demak. Kegiatan itu dilakukan pada Kamis 23 Juni mengawali adanya serangkaian kegiatan Grebek Besar di Kabupaten Demak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Rezanda Akbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rezanda. Iya, terima kasih Mei. Jadi saat ini di Kabupaten Demak sedang mempersiapkan rangkaian tradisi budaya Grebek Besar. Acara ini digelar pada tiap tahunnya. Namun sempat vakum pada 2 tahun terakhir dikarenakan pandemi COVID-19. Dalam mengawali rangkaian acara Grebek Besar tahun 2022 ini, Pemkab Demak melakukan takziah kepada raja-raja terdahulu di Demak dan juga makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Bupati Demak Eistianah dan jajaran Forkopimda Demak mengawali tradisi kebudayaan Grebek Besar dengan berziarah ke makam Raden Fatah di Masjid Agung Demak serta Sunan Kalijaga di Kadilangu. Pada takziah atau ziarah makam tersebut, ia melakukan doa bersama atau tahlilan dengan warga Demak serta jajaran Forkopimda, serta melakukan tabur bunga baik saat di makam Raden Fatah di Masjid Agung Demak maupun di makam Sunan Kalijaga. Kegiatan ini dilakukan pada Kamis lalu pada tanggal 23 bulan Juni 2022 mengawali adanya serangkaian kegiatan Grebek Besar di Kabupaten Demak. Ini adalah bagian dari rangkaian Grebek Besar pada 10 Zulhijjah atau tepatnya tanggal nasionalnya 9 Juli 2022, tepat pada hari Idul Adha. Selain itu, beberapa hari lalu pihaknya juga telah melakukan tradisi pisauanan ke Yayasan Kadilangu untuk meminta doa restu Kasepuhan Sunan Kalijaga, yakni keluarga besar dan ahli waris dari Sunan Kalijaga. Kemarin Pemkab Demak juga telah membuka pasar rakyat Grebek mulai dari tanggal 24 Juni hingga 16 Juli yang berlokasi di Tembiring secara langsung di Pendopo Bupati Demak, sekaligus membuka serangkaian kegiatan kebudayaan Grebek Besar yang akan berlangsung. Nantinya akan ada kegiatan budaya iring-iringan tumpang 9 pada Jumat 8 Juli dan besoknya atau hari Sabtu tanggal 9 dilanjut dengan iring-iringan prajurit Patang Puluhan. Untuk kegiatan di Kadilangu sendiri atau makam Sunan Kalijaga pada Rabu Pon tanggal 6 Juli akan diadakan tradisi ganti luwur, kemudian pada hari Kamis Wage 7 Juli akan diadakan suluk linglung. Pada Jumat 8 Juli akan diadakan serangkaian acara mulai dari pembukaan cangkup makam, cempiringan, selamatan atau ancakan, kemudian tradisi pagar nusa dan rangkaian akhir nanti pada tanggal 9 Sabtu lagi akan diadakan kirap dan upacara penjamasan pusaka sebagai penutup sekaligus puncak dari tradisi Grebek Besar. Seperti itu, Mei. Baik, Akbar atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Demak. Berikut tayangannya untuk Anda. Ziarah ini. Aku memilih video. Saya jelaskan Bu, tujuan dari ziarah hari ini. Matur suwun semuanya, ini rangkaian kegiatan kita memang mau mengadakan Grebek Besar nanti 10 Zulhijjah atau tepatnya kalau tanggal nasional 9 Juli. Kemarin sudah kita lakukan adat istiadat yaitu pisauanan. Kita sowan minta doa restu ke Kasepuhan Sunan Kalijaga, keluarga besar ahli waris dari Sunan Kalijaga, makam Sunan Raden Fatah dan pendahulu kita, para raja sebelum kita. Kemudian ini nanti lanjut di makam Sunan Kalijaga dan nanti dilanjutkan setelah ini besok akan ada, kemarin kita pisauanan dari keluarga Kasepuhan Mbah Sunan, besok kita juga kalau istilahnya balenan lah gitu ya, jadi saling bersilaturahmi begitu. Semoga adat-adat ini bisa diteruskan sampai nanti pemerintah ke depannya. Dengan besar ini yang ke depan yang didapat seperti apa, Bu? Jadi kami berkeinginan budaya ini masih bisa kita lestarikan, kita uri-uri bersama, dan nanti di Grebek Besar kali ini mungkin ada yang beda seperti kita singgung sebelumnya, menggratiskan pintu masuknya, dan nanti ada proses juga prajurit 40-an. Sebelum itu malamnya kita tahlil bersama, dan besok malam Jumat malam ini kita buka untuk
pesta rakyatnya, gerbek besarnya. Nanti hari-hari berikutnya juga masih ada banyak rangkaian yang akan kita lakukan. Nanti lanjut ya. Promosi minuman keras gratis bagi orang bernama Muhammad dan Maria yang dilakukan Holy Wings Indonesia berujung penetapan 6 orang sebagai tersangka. Ke-6 tersangka itu berinisial EJD, DAD, NDP, EA, AAB, dan AAM, di mana 4 inisial terakhir adalah perempuan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan seluruh tersangka bekerja di Holy Wings Indonesia. Tersangka EJD menjabat sebagai Direktur Kreatif Holy Wings Indonesia yang berperan mengawasi 4 divisi, yaitu divisi kampanye, divisi production house, divisi graphic designer, dan divisi media sosial. Tersangka NDP merupakan kepala tim promosi Holy Wings Indonesia yang bertugas desain program dan meneruskan ke tim kreatif. Sementara itu, tersangka AAB menjabat sebagai social media officer yang bertugas memposting postingan sosial media terkait Holy Wings. Kombes Pol Budi mengatakan penggunaan Muhammad dan Maria dalam promosi miras gratis itu bertujuan untuk menarik pelanggan, khususnya outlet Holy Wings yang tingkat penjualannya di bawah target. Namun demikian, dalam kasus ini penyidik akan mendalami motif lain dari para tersangka. Kapolres menjelaskan promosi miras bagi orang bernama Muhammad dan Maria diunggah pada Rabu 22 Juni malam. Pada Kamis 23 Juni pagi, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor Holy Wings Indonesia di kawasan BSD Tangerang Selatan. Ke-6 tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 dan pasal 156 atau pasal 156A KUHP. Sebelumnya, Holy Wings Indonesia memposting promo minuman alkohol untuk orang bernama Muhammad dan Maria. Namun beberapa jam kemudian postingan promo itu hilang dari Instagram resmi Holy Wings. Meski sudah dihapus, postingan yang dianggap mengandung unsur sara itu sudah ditangkap layar oleh beberapa warganet hingga akhirnya viral di media sosial. Dalam postingan yang dibuat Holy Wings itu dituliskan nama Muhammad dan Maria di depan botol minuman beralkohol. Usai promo minuman alkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria itu viral, manajemen Holy Wings Indonesia akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram resminya di Holy Wings Indonesia, manajemen Holy Wings Group menyatakan permintaan maaf terbuka. Dalam kasus ini, manajemen menyebut promosi bernada sara itu dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Holy Wings Indonesia mengaku tidak ada maksud apapun terkait dengan promosi tersebut. Untuk itu, Holy Wings Indonesia akan memperbaiki manajemennya ke depannya agar lebih baik lagi. Pihak Dito Mahendra buka suara setelah artis Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Diketahui Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota, Banten atas tuduhan pencemaran nama baik. Pihak Dito Mahendra buka suara saat memenuhi panggilan Polresta Serang Kota untuk mediasi atau upaya damai pada Jumat 24 Juni malam. Dalam kesempatan itu, pengacara Dito Mahendra, Lufino Siji Samura, mengatakan pihaknya tidak menutup upaya damai dengan Nikita Mirzani. Namun demikian, pihaknya tetap mengharapkan proses hukum terhadap Nikita Mirzani ditegakkan. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com, dalam upaya mediasi yang difasilitasi Polresta Serang Kota itu, pihak Nikita Mirzani justru tidak hadir. Lufino mengaku tidak mengetahui alasan Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya absen dalam upaya mediasi itu. Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Status tersangka atas Nikita Mirzani diketahui dari surat pemberitahuan yang diterima Kejaksaan Negeri Serang. Setelah Nikita Mirzani menjadi tersangka, Polresta Serang Kota mendapat kiriman karangan bunga. Pada Kamis 23 Juni, puluhan karangan bunga itu sudah dibersihkan. Wartawan Tribun Banten pada Jumat 24 Juni siang di lingkungan Mapolresta Serang hanya mendapati tersisa serpihan bekas karangan bunga berwarna kuning. Sementara itu suasana di sekitar terlihat lengang. Padahal hari sebelumnya Polresta Serang Kota tampak berbeda dari biasanya lantaran ada deretan karangan bunga usai Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka.
Karangan bunga itu berisi dukungan dan ucapan terima kasih untuk Kapolres Serang Kota Kombes Pol Nugroho Arianto dari sejumlah kelompok masyarakat termasuk Komunitas Indonesia Damai dan Aliansi Pegiat Media Sosial Indonesia. Hai, salah satu karangan bunga dari Komunitas Indonesia. Terpantau sekitar 10 karangan bunga berjajar di depan halaman Mapolresta Serang Kota pada Kamis lalu. Satu di antara karangan bunga tersebut bertuliskan, "Maju terus Polisi Indonesia, kami masyarakat merindukan kedamaian di internet." Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.